Selamat berjumpa kembali dalam program Tapin Paku versi YouTube. Ini merupakan program lanjutan, program pengajaran saya, pemaparan pandangan-pandangan saya terkait pengetahuan umum, dan topik yang saya pilih terkait masalah kemiskinan. Mengapa saya perlu memberikan pemahaman tentang masalah kemiskinan? Secara kebetulan, daerah kita saat ini tergolong daerah miskin. NTT merupakan daerah ketiga termiskin di Indonesia. Terlepas dari setuju atau tidak. Karena label kemiskinan mempunyai ukuran-ukuran. Jadi apabila ukuran-ukuran itu terpenuhi, maka terima atau tidak terima, kita harus mengakui, harus menerima daerah kita daerah miskin. Kemiskinan merupakan suatu momok, suatu masalah yang memalukan. Karena kemiskinan membuat hidup kita sengsara, kita susah, menderita. Mau tidak mau, kita harus juga berupaya untuk keluar dari kemiskinan kita. Ketika kita ada dalam label kemiskinan, sekali lagi mungkin kita tidak menerima karena pemahaman tentang kemiskinan berbeda-beda. Sepanjang saya bisa makan, sepanjang saya bisa tidur di rumah, bukan di kolong jembatan, bukan di pinggir jalan, sepanjang saya juga bisa berjalan dan senyum, saya bisa saja mengakui bahwa saya tidak miskin. Jadi masalah kemiskinan ini kadang mengandung perdebatan. Memang merupakan suatu momok. Tapi kadang mengandung memunculkan perdebatan-perdebatan. Bahkan tindakan dan perlakuan yang ya hampir aneh. Misalnya, ketika kita dinilai miskin, kita dipandang miskin, karena kondisi kita bisa saja kita berargumentasi, saya tidak miskin, memang apa? Engkau tidak memberi makan saya. Apalagi kalau dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Supaya tidak terkesan kita gagal dalam melakukan kegiatan pembangunan. Kita tidak mengakui bahwa kita miskin. Kita bisa mengarang-arang angka, bisa menyebut fakta ini dan itu menunjukkan kita tidak miskin. Tapi andai kata ada pengumuman, ada berita, ada informasi yang miskin mendapat bantuan, orang kaya pun dadakan menyatakan dirinya miskin karena ada bantuan. Jadi perkataan kata miskin ini ya selain menjadi momok tapi juga mengandung ya perlakuan, memancing perlakuan-perlakuan aneh. Inilah yang mendorong saya untuk melakukan sedikit pembahasan bersifat pengejaran umum, bukan kuliah, bukan juga seminar, tapi pandangan-pandangan bagi barang siapa yang memerlukan pemikiran-pemikiran ini sebagai bahan pengetahuan pribadi. Nah, khusus untuk seri pertama dalam tema pengetahuan umum ini, saya dengan topik kemiskinan, saya akan berbicara secara khusus tentang
arti dan ukuran kemiskinan. Arti kemiskinan, ukuran-ukuran apa yang digunakan untuk menyatakan siapa miskin, siapa tidak miskin. Arti kemiskinan yang paling pertama. Apa arti kemiskinan? Kemiskinan artinya ya secara umum yang dapat dipegang sebagai panduan pengetahuan umum. Arti kemiskinan artinya, miskin artinya terbatas kemampuan seseorang. Terbatas kemampuan suatu rumah tangga keluarga. Terbatas kemampuan suatu rumah tangga daerah, kabupaten, provinsi, atau terbatas kemampuan rumah tangga negara untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup layak. Kebutuhan pokok hidup layak terkait makan dan minum, tapi juga terkait kebutuhan pokok hidup layak yang bukan hanya kaitan dengan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, lingkungan yang sehat, dan sebagainya. Jadi kehidupan kita tidak sekedar kita hidup. Kehidupan manusia adalah sesuatu karunia, sesuatu hal yang istimewa, yang patut dipertahankan agar ada dalam standar kehidupan yang layak dan terus berubah dan bertumbuh dalam tingkat kesejahteraan. Hidup hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, dan terus menerus. Artinya kita bertumbuh dalam tingkat kesejahteraan. Supaya kita hidup sejahtera, maka kebutuhan-kebutuhan pokok supaya hidup layak perlu dibatasi, perlu dirumuskan untuk menjadi perhatian bersama. Jadi sekali lagi, arti kemiskinan artinya keterbatasan kemampuan seseorang, kemampuan rumah tangga, kelompok hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup layak. Nah, ini yang menjadi suatu batasan arti kemiskinan. Dan kemiskinan ini sekali lagi bukan hanya masalah siapa rasa miskin dan tidak miskin. Tetapi ini sudah dirumuskan menjadi rumusan umum. Menjadi rumusan umum untuk diperhatikan. Karena orang menganggap kemiskinan itu suatu badai yang menimpa kehidupan yang mesti tidak terjadi. Kehidupan kemiskinan itu sesuatu momok yang perlu diangkat, dibuang keluar supaya hidup layak. Kemiskinan ini bukan sekedar urusan diri saya sendiri, urusan rumah tangga saya sendiri, tapi urusan bersama. Kemiskinan ini bukan hanya pikiran dari pemerintah daerah dengan urusan rakyatnya sendiri, urusan negara. Tapi kemiskinan ini merupakan tema pembicaraan masalah bangsa-bangsa. Mengapa? Organisasi PBB sendiri yang menganggap dunia ini terdiri dari negara-negara merdeka. Dunia ini dipandang sebagai suatu kelurahan. Tiap-tiap negara merdeka dianggap sebagai rumah tangga keluarga. Jadi kita ada dalam satu planet bumi, kita ada dalam suatu lingkungan kehidupan bersama. Apabila rumah tangga itu dia mengalami
penyakit yang mematikan, dan banyak keluarganya meninggal. Maka kuman penyakit yang mematikan di sana karena masalah kemiskinan, dia menyebar lewat udara, lewat makanan dan minuman, lewat kontak yang lain. Karena dalam dunia yang satu yang kita huni, selalu kita berkomunikasi. Angin bertiup, badai kita hadapi bersama. Bisa membawa benih-benih penyakit mematikan yang ada di sana. Kalau begitu, karena pertimbangan kemanusiaan, tapi juga demi untuk memproteksi, melindungi diri dari ancaman bencana, dari ancaman benih penyakit yang menyebar dari sana. Maka organisasi PBB, organisasi bangsa-bangsa, memikirkan penanggulangan masalah kemiskinan adalah urusan bersama, bukan urusan rumah tangga sendiri. Nah, ini paling tidak memberikan pemahaman kepada kita untuk tahu kadang harus mampu melihat kemiskinan-kemiskinan dalam lingkungan di mana kita ada. Rumah tangga, keluarga, rumah tangga daerah, negara, harus menjadi pemahaman kita bersama. Bukan hanya kita melihat kita termasuk golongan miskin atau tidak, tapi dengan memahami masalah kemiskinan itu apa adanya, sebagaimana seharusnya kita pahami, maka kita turut mengambil bagian dalam mengatasi kemiskinan. Sebab apa? Pemahaman orang sedang kalau dikatakan miskin, berarti ada bantuan. Maka kadang yang saya katakan sebelum, ada yang sengaja memiskinkan diri untuk mendapatkan bantuan. Tidak berbuat apa-apa. Enak kalau hanya mendapat bantuan. Padahal harusnya orang merasa kalau miskin itu berarti suatu momok. Sesuatu yang memalukan, sesuatu yang menjijikan. Kalau yang lain keluar dari kemiskinan dan bisa memberi, apakah karena dia manusia? Sedangkan saya yang memiskinkan diri atau benar-benar saya miskin, saya bukan manusia. Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Memang keadaan sangat menyedihkan. Banyak kali orang-orang, saudara-saudara kita yang benar-benar miskin. Justru malah dia tidak merasa miskin. Karena kalau pagi ini dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa duduk bercerita, dia tetap ke sini dan ke sana, tidak masalah bagi dia. Dia baru akan merasa miskin ketika pagi ini tidak ada makanan yang harus dimakan. Lalu karena tidak makan dia sakit, harus berobat, tidak ada uang. Anak-anak harus sekolah. Di saat kebutuhan ini dan itu menghadang dia, dia merasa baru tahu dia miskin. Tapi apabila belum, tidak perlu anak sekolah, sakit juga, ya sakit biasa-biasa, dia masih senyum, ketawa, kecuali tidak bisa bangun. Nah, orang-orang yang kadang justru benar-benar miskin merasa tidak miskin. Karena dia menganggap hal ini biasa. Karena sudah lama ada dalam kondisi kemiskinan itu. Maka dia menikmati kemiskinan. Dia tidak merasa masalah. Orang luar yang merasa, melihat, menyadari bahwa dia miskin. Nah, inilah sekali lagi yang mendorong saya untuk memberikan pembahasan dengan topik ini. Jadi, tadi dua hal. Satu, apa arti miskin? Miskin artinya terbatas kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok hidup layak. Kebutuhan-kebutuhan pokok untuk hidup layak dalam kaitan dengan urusan makan dan minum. Tapi juga urusan-urusan lain terkait kehidupan layak, yaitu pakaian, yaitu terkait dengan kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan yang sehat,
dan sebagainya. Nah, kalau begitu, bagaimana kita bisa mengukur sejauh mana orang dikatakan terbatas kemampuan memenuhi kebutuhan pokok hidup layak? Kita butuh ukuran-ukuran. Ukuran-ukuran ini harus standar. Sama seperti kalau ukur jarak atau panjang sesuatu, ukurannya pakai meter. Standarnya 1 meter, 100 senti. 1 senti berapa mili dan seterusnya. Standar. Digunakan di kampung-kampung, di kota-kota, di berbagai negara. Dengan sebutan yang berbeda. Tapi standarnya sama. 1 meter sama dengan 100 senti. Lalu 1 kilo. Itu ukuran sama di mana-mana. Sebutan beda sama. Itu ukuran panjang atau jarak. Juga sekarang terkait dengan ukuran berat. Berat barang, berat diri manusia, berat sesuatu benda. Ukurannya bisa ons, gram, kilogram, dan lain-lain. Standar. 1 kilogram berapa gram. 1 gram berapa ons dan seterusnya. Itu standar dari waktu ke waktu. Supaya kita bisa gunakan di mana saja. Dalam hal apa saja. Ada ukuran yang jelas. Nah, kali ini kita mau mengukur siapa miskin, siapa tidak miskin. Siapa masuk kategori miskin dan siapa masuk kategori tidak miskin. Ada kesepakatan internasional. Sekali lagi, mengapa harus ada kesepakatan internasional? Supaya dengan adanya ukuran standar dalam kemiskinan, kita bisa membanding ya tingkat kesejahteraan suatu negara, berapa yang sudah hidup sejahtera, sudah ada di atas garis kemiskinan, dan berapa yang masih di bawah garis kemiskinan, sehingga digolongkan orang miskin. Apa dasarnya? Apa dasar ukuran itu? Dasar ukurannya adalah nilai uang. Dan standar yang ditetapkan adalah nilai uang dolar Amerika. Karena mata uang Amerika dia stabil, tidak berubah-ubah, tidak tergoncang, tidak goncang, tidak mudah goncang dalam pergolakan pertumbuhan ekonomi dunia. Nilai dolar Amerika menjadi alat ukur. Lalu berapa ukurannya? Ya, ukurannya ialah kesepakatan dunia pada sekitar tahun 1990. Seseorang digolongkan miskin apabila dalam sehari per orang mengeluarkan kurang dari $1 Amerika. Kalau saat ini misalnya $1 sekitar 15.000. Maka apabila pengeluaran untuk membiayai kebutuhan hidup seorang sehari selama periode standar itu berlaku kurang dari 15.000 dalam uang Indonesia atau kurang dari $1 dalam standar ukuran yang ditetapkan secara internasional, berarti dia miskin. Garis batasnya $1. $1 ke atas dia tidak miskin. Di bawah $1 miskin. Nah, tadi bilang per orang per hari. Kalau dalam rumah tangga itu 4 orang, berarti
Dalam pengeluaran-pengeluaran dalam rumah tangga itu tinggal 4 kali $1, $4, atau dalam nilai rupiah 4 kali 15.000. Berarti kalau pengeluaran keluarga itu sehari di bawah 60.000, termasuk miskin. Di atas 60.000 tidak miskin. Kalau nilai tukar dolar $1 sama dengan 15.000. Jadi perubahan nilai dalam rupiah disesuaikan dengan harga dolar saat itu. Tapi berbeda halnya. Kalau ukuran meter dan ukuran jarak, ukuran panjang dan ukuran berat, dia bersifat standar, tidak berubah dari waktu ke waktu. Maka ukuran garis batas kemiskinan, ukuran kemiskinan dalam nilai dolar dia berubah. Kalau tadi tahun 1990-an standarnya garis batasnya $1 per orang per hari. Kalau 5 orang tinggal 5 kali $5. 7 orang dalam satu kakak tinggal 7 kali $1. Itu garis batasnya untuk kita mengukur. Nah, tahun 2005 itu dia berubah standar kemiskinannya. Garis batas kemiskinan berubah. Kalau tadi $1 ditetapkan atau berubah naik menjadi $1.25. Kalau sebelum 2005 mengeluarkan $1.20 itu sudah tidak miskin. Bahkan $1 saja sudah tidak miskin. Tapi karena dinaikkan garis batas kemiskinannya, maka $1.25 ke atas tidak miskin. Di bawah $1.25 miskin. Dinaikkan. Dan kenaikan bukan berhenti di situ. Tahun sekitar 2011 dinaikkan lagi. Bukan hanya $1.25, tapi menjadi $1.90. Menjadi $1.90 sebagai garis batas kemiskinan. $1.90 ke atas tidak miskin. Di bawah $1.90 pada tahun 2011 itu miskin. Nah, tinggal kali, kalau tadi $1.90 dikalikan dengan 15.000, bisa kita tahu per orang per hari. Kalau dalam rumah tangga itu 5 orang, tinggal 5 orang kali nilai itu, garis batas itu. Bukan berhenti di situ. Tahun 2016 itu dilakukan survei untuk menghasilkan dan menghasilkan garis batas baru, garis batas kemiskinan baru. Sejak sekitar 8 tahun yang lalu. Garis batasnya dibedakan, dipisahkan. Bagi negara-negara maju mempunyai standar garis batas kemiskinan sendiri, yaitu $5.50, jauh lebih tinggi. Sedangkan bagi negara-negara berkembang, garis batas kemiskinannya $3.20. Kalau $3.20 kali 15 ribu, ya
45 ya sekitar mendekat-dekatlah 50.000. Jadi ketika 2016, maka garis batas kemiskinan itu dinaikkan menjadi $3.20. Berarti ya dulu tidak masuk kategori miskin pada garis batas yang lalu, sekarang menjadi miskin. Nah ini perlu kita tahu bahwa garis batas kemiskinan itu selalu dinaikkan, dinaikkan, dinaikkan. Pertanyaan, mengapa? Garis batas kemiskinan itu tidak tetap, tidak permanen seperti meter atau dacing ukuran berat, kilogram, tapi dia bertumbuh. Karena ukuran meter, ukur barang, ukur jarak, ukur panjang. Sedangkan kalau ukuran kilogram, timbang barang, timbang benda. Sedangkan ini bukan ukuran yang mati. Karena ukuran kemiskinan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Tingkat kehidupan layak dan tidak layak. Sejahtera artinya sudah hidup layak. Tidak sejahtera berarti belum sejahtera atau miskin, berarti ya di bawah tidak sejahtera itu. Nah, sekarang orang selalu berlomba terus-menerus membuat hidup hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, dan terus-menerus. Orang selalu tidak akan puas berhenti mencapai tingkat kesejahteraan saat ini. Akibatnya, hari ini dianggap sejahtera, tapi besok tingkat kesejahteraan sekarang termasuk kategori belum sejahtera. Berlomba memperbaiki taraf hidup. Ini yang menyebabkan garis batas kemiskinan terus-menerus bertumbuh. Siapa tahu waktu-waktu yang akan datang bagi negara-negara berkembang, satu orang satu hari mungkin dianggap $5 belum cukup. $5 kalau kali ya misalnya harga dolar 10.000 supaya gampang. Berarti 5 kali 10, 50. Tapi kalau kali 15 berarti 75.000 per orang per hari. Kalau 5 orang tinggal kasih kali per hari. Kalau per bulan dikali. Nah, ini yang dijadikan rujukan cara menilai berapa orang miskin, keluarga miskin dalam suatu lingkungan daerah. Jumlah orang miskin selalu dihitung dalam angka persen supaya gampang dipikirkan. Misalnya, kemiskinan di NTT saat ini, kalau tidak salah, terakhir ya sekitar 20, sekian persen. Sebelumnya 22, turun 21, sekarang 20%. Apa artinya angka kemiskinan kita misalnya 20,5%. Artinya dari 100 orang di daerah kita terdapat 25 orang menjadi 20 orang setengah menjadi miskin. Ya taruhlah 21 orang miskin. Berarti kalau 200 orang, 21 tambah 21, ya 42 orang miskin. Dan seterusnya. Karena apa? Ada garis batas kemiskinan. Jumlah orang miskin di suatu daerah dihitung. Kalau di negara-negara maju, jangankan dari 100 orang, 200 orang, 500 orang, kadang 1.000 orang baru terdapat seorang miskin.
Bahkan mungkin 2.000, 3.000, 4.000 jumlah orang miskin di negara-negara maju. Jumlahnya sangat kecil. Itu pun diperhatikan oleh negara, memberikan kepada mereka bantuan-bantuan. Hanya bantuan-bantuan yang diberikan kepada orang-orang miskin di negara-negara maju bukan bersifat memberi supaya dia hidup dan bergantung pada bantuan. Tapi diberikan untuk mendapatkan bantuan ini, tapi diarahkan, dibina untuk memanfaatkan ya bantuan itu supaya nanti kemudian berusaha keluar dari lilitan kemiskinan dan dia juga menjadi orang yang membantu orang lain. Berbeda dengan keadaan di negara kita. Mungkin karena banyak orang miskin. Dia tidak tahu bahwa dia miskin. Karena dia tidak tahu bahwa dia miskin, turut berusaha untuk keluar dari kemiskinan, apalagi dibantu, dan keenakan mendapat bantuan, lalu akhirnya yang lain-lain ikut miskin, maka bukan hanya kita miskin, tapi memiskinkan negara kita. Sehingga negara berat untuk keluar dari kemiskinan. Kalau suatu saat banyak orang yang miskin tidak tahu bahwa dia miskin, tidak berusaha keluar dari kemiskinan, maka orang-orang yang bisa menolong diri sendiri karena melihat banyak dapat bantuan, dia juga memiskinkan diri, memperberat negara. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Ini yang harus kita lihat. Sekali lagi, mengerti arti kemiskinan, yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari dan berhari-hari. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pokok kita? Kalau kita layak memenuhi kebutuhan pokok kita, kita ada di luar garis lingkaran kemiskinan. Itu diperlukan. Tapi apabila kita tidak menyadari itu, maka sangat berat. Apalagi kita tahu bahwa garis batas lingkaran kemiskinan itu, garis batas atasnya, yang memasukkan kita dalam lingkungan orang miskin atau kita keluar dari lingkungan kemiskinan, bukan tetap tapi terus-menerus. Ini sekali lagi menuntut pemahaman kita bersama tentang misteri kemiskinan yang harus kita berantas bersama. Mengapa? Kemiskinan itu momok, mengerikan, menurunkan harkat dan derajat kita. Bagaimana kita miskin? Kita tidak sadari kita miskin. Kita menikmati kemiskinan. Lalu hidup biasa-biasa. Tidak berupaya keluar dari kemiskinan. Atau kita berupaya dengan gaya lamban. Gaya lamban. Sementara negara-negara lain, daerah-daerah lain berlomba, bersaing, bertumbuh cepat. Dan karena kemajuan mereka menaikkan garis batas kemiskinan. Sehingga kita terus-menerus, periode ke periode, kita tetap ada dalam lingkaran garis batas kemiskinan itu. Ini perlu kita pahami bersama. Kita harus pahami bersama. Kemiskinan itu momok. Kemiskinan itu menyengsarakan. Tapi tidak semua kita tahu bahwa kemiskinan itu harus diberantas oleh kita pertama-tama melalui kesadaran tentang keadaan kita yang miskin, kepekaan kita terhadap upaya-upaya apa yang perlu membuat kita keluar dari lingkaran kemiskinan. Kita perlu tahu apabila kita tetap ada dalam lingkaran kemiskinan itu, konsekuensi-konsekuensi apa yang akan lebih mengancam
lebih membahayakan kita dalam kondisi kita seperti ini. Sekali lagi, saya akhiri dengan menekankan ulang. Miskin artinya terbatas kemampuan diri untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup layak dalam kaitan dengan urusan makan dan non-makan, tapi kehidupan kita secara utuh untuk hidup layak. Kita hidup layak berarti kita sejahtera, kita berada di atas garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan itu ditetapkan dalam standar nilai dolar Amerika supaya dia stabil standar itu. Kalau ukuran meter, pakai meter yang standar, tarik kencang, dia tetap 100 cm. Tapi kalau pakai tali karet, dia tidak standar. Tarik begini, dia lebih panjang. Tarik pelan, dia lebih pendek. Maka harus ada dalam dolar Amerika. Itu standar. Tapi walaupun standar, standarnya tidak bersifat permanen atau tetap. Dia berubah dan berubah. Perubahan standar ini menunjukkan derajat hidup layak harus bertumbuh dan bertumbuh. Sehingga kalau kita tidak mampu bersaing, mengangkat derajat hidup kita dari lingkaran kemiskinan keluar, atau berusaha juga dengan gaya lamban dan santai, berarti kita seterusnya dan selamanya tetap ada dalam lingkaran kemiskinan. Ada bahaya yang akan mengancam kehidupan kita di daerah kita, di negara kita. Ini akan kita bahas dalam seri lanjutan dalam topik kemiskinan dalam lingkaran tema pengetahuan umum. Terima kasih atas perhatian. Mari saudara dan saya berpikir bersama, saling memperlengkapi demi kebaikan kita. Sampai jumpa. Terima kasih.